Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Waliza dari kelas PGMI 4A Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kurikulum Indonesia dan Amerika Serikat. Oke. Amerika Serikat merupakan salah satu negara pelopor demokrasi. Sudah sejak lama, kebijakan pendidikan di Amerika Serikat menjadi tanggung jawab pemerintah negara bagian atau state dan pemerintah daerah atau distrik. Sejak tahun 1982, pemerintah pusat Amerika Serikat mengintervensi kebijakan pendidikan dengan cara memberikan tanah negara kepada negara bagian untuk membangun fakultas-fakultas pertanian dan teknik dan membantu sekolah-sekolah dengan program makan siang dan menyediakan pendidikan bagi orang-orang Indian. Penyediaan dana bagi para veteran yang kembali ke kampus untuk menempuh pendidikan lanjutan dan menyediakan pinjaman bagi mahasiswa. Menyediakan anggaran untuk keperluan penelitian, pertukaran mahasiswa asing dan bantuan berbagai kebutuhan mahasiswa lainnya. Dan memberikan bantuan tidak langsung. Serta memberikan bantuan tidak langsung. Atau karena menurut Undang-Undang Amerika Serikat, pemerintah dilarang memberikan bantuan langsung kepada sekolah agama dalam bentuk buku-buku teks dan laboratorium. Selanjutnya, untuk pendidikan di Indonesia mengalami pergeseran dari sentralistik atau terpusat ke desentralisasi. Awal mula intervensi negara terhadap sektor pendidikan ini sangat besar dan sangat kental. Kurikulum di Indonesia didesain sedemikian rupa sehingga mata pelajaran yang sifatnya politis menjadi sangat dipentingkan, seperti mata pelajaran Pancasila, sejarah, kewiraan, bahkan agama. Didesain untuk mengentalkan intervensi negara kepada otak, pikiran, dan sikap negaranya. Tujuan dari pendidikan Amerika Serikat sebagaimana didefinisikan bahwa karakteristik utama politik sistem pendidikan di Amerika Serikat itu adalah menonjolnya desentralisasi. Pemerintah pusat sangat memberikan otonomi luas-luasnya kepada pemerintah di bawahnya, yaitu negara bagian dan pemerintah daerah atau distrik. Meskipun Amerika tidak memiliki sistem pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, akan tetapi bukan berarti tidak ada rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional. Tujuan dari pendidikan Indonesia pasca gerakan reformasi politik dicanangkan pada tahun 1998. Ke depan ini, bangsa Indonesia harus bangkit menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat, yang berarti sektor pendidikan harus ditempatkan pada posisi penting dan urgent. Berkaitan dengan urgensi sektor pendidikan itu, maka harus dilakukan reformasi dalam pendidikan sentralisasi ke desentralisasi yang bertujuan untuk pembangunan masyarakat demokrasi. Nah, sistem pendidikan di Amerika Serikat banyak menawarkan pilihan-pilihan untuk mahasiswa internasional. Ketika kita akan memulai pencarian, mahasiswa dapat kewalahan dalam memilih universitas yang mengenal sistem pendidikan di Amerika. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk kita mengenal sistem pendidikan di Amerika. Pemahaman ini akan membantu kita untuk mempersempit
pilihan studi serta membangun rencana studi kita. Struktur pendidikan untuk di Amerika yaitu sekolah primer dan sekunder. Untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, pelajar Amerika memasuki sekolah primer dan sekunder dalam waktu 12 tahun. Tahun-tahun ini disebut sebagai grade atau kelas 1 sampai dengan kelas 12. Sekitar umur 6 tahun, anak-anak di Amerika Serikat memulai sekolah primer yang disebut sebagai sekolah elementary school atau sekolah dasar. Mereka memasuki sekolah dasar selama 5 tahun atau 6 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan sekolah sekunder. Sekolah sekunder terdiri dari 2 program. Program yang pertama adalah middle school atau sekolah menengah, atau junior high school atau sekolah menengah pertama. Dan program yang kedua adalah high school atau sekolah menengah atas. Pelajar mendapatkan diploma atau sertifikat serta lulusan dari high school. Setelah lulus high school, grade 12, pelajar Amerika Serikat dapat melanjutkan ke college atau perguruan tinggi 2 tahun atau universitas. Universitas dikenal sebagai higher education atau pendidikan tinggi. Nah, berbeda dengan di Indonesia yang wajib belajar selama 9 tahun. Dengan 6 tahun SD atau elementary dan 3 tahun SMP atau junior high school plus 3 tahun SMA atau senior high school. Jadi totalnya yaitu 12 tahun. Di Amerika 5 tahun elementary, 3 tahun middle school, dan 4 tahun high school dengan sebutan kelas 9 sebagai freshman, kelas 10 sophomore, kelas 11 junior, dan kelas 12 senior. Dan perbedaannya, di Indonesia kelas 3 SMA dapat ijazah, kalau di Amerika sudah mendapat gelar diploma. Nah, di Indonesia tiap semesternya itu ada pembagian terima raport untuk hasil akhir. Sementara di sini ada home access untuk melihat perkembangan nilai atau grade. Dan nilai akhirnya bukan nilai 8 atau 9, tapi menggunakan percentage dan grade A, B, dan C. Sekolah di Amerika Serikat dimulai usai libur panas yang menghabiskan waktu 3 bulan libur. Lalu, untuk masuk hari pertama lebih awal dari jadwal untuk mengantri menerima jadwal pelajaran untuk 1 tahun. Di Indonesia, kira-kira ada 16 pelajaran dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Senin sampai Jumat. Di sini hanya ada 6 pelajaran atau disebut 6 period. Dan awal pendaftaran ulang sekolah, siswa harus memilih hanya 6 pelajaran. Tapi untuk persyaratan kelulusan bagi senior harus ada 2 tahun sains atau PE atau olahraga yang biasanya dikredit. Jadi harus menabung dari kelas 9 atau kredit harus terpenuhi sebelum lulus. Sedangkan di Indonesia, kita harus buru-buru ke sekolah jam 7 pagi. Tapi di sini ada perbedaan jam awal masuk. Senin dan Jumat jam 7.42. Selasa jam 8.14 karena jam awal untuk planning guru.
dan Rabu Kamis biasa disebut block day. Kelas dimulai jam 7.43. Block day berbeda dengan hari biasa, yang 1 jam pelajaran kira-kira 50 menit. Kalau block day hanya ada 3 pelajaran yang tiap pelajarannya kira-kira 2 jam. Nah, untuk keunikan dari kurikulum di Amerika adalah suasana pelajaran pada sekolah dasar Amerika berbeda dengan di Indonesia. Pembelajaran sekolah di Indonesia. Guru sekolah dasar di Amerika Serikat dibekali pendidikan lanjutan mengenai perkembangan kognitif dan psychological development, atau guru-guru di Amerika menyelesaikan pendidikan lanjutan sarjana atau pasca sarjana dalam bidang early childhood atau elementary education. Dan di Indonesia ternyata dulu Indonesia belajar kurikulum dari Amerika Serikat. Istilah kurikulum mulai masuk ke dalam dunia pendidikan Indonesia dari literatur kependidikan Amerika Serikat pada tahun 50 sampai 60-an. Banyak ahli pendidik yang Indonesia belajar di Amerika Serikat dan mencoba dan membaca buku dari belahan dunia. Nah, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.